Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kepada Bu Iris kapanpun Ibu menonton video ini. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu Multi-Purpose Deep Tunnel System. Kami kelompok 8 beranggotakan saya sendiri, Niko Kristianis Tompul, NIM 150 17014. Ada juga Saya Adit Pramudia Chandra, NIM 150 18 125. Saya Rizal Maulana, NIM 150 18 138. Saya Ahmad Sadiq Multazim, NIM 150 18 147. Ya, ini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek yang kami pilih ini, Multi-Purpose Deep Tunnel ini. Sesuai dengan namanya, tunnel ini memiliki banyak fungsi, yaitu mulai dari mengatasi masalah kemacetan, pengendalian banjir, kelangkaan air bersih, pengolahan air limbah, utilitas, bahkan listrik, dan lain sebagainya untuk di Kota Metropolitan Jakarta. Yang kami ambil itu wilayahnya terkhusus di Jakarta Utara. Sistem ini sebenarnya sudah dilaksanakan di Singapura, sedangkan di Indonesia itu sendiri masih dalam perancangan. Sedangkan rencananya itu sendiri sudah ada sejak tahun 2007 oleh Firdaus Ali dari Jakarta Water Supply Regulatory Body. Nah, hingga saat ini proyek ini belum rampung-rampung karena dari Presiden Indonesia sendiri merasa Indonesia masih belum memerlukan sistem yang sangat terintegritas seperti ini. Bisa kita lihat di gambar pojok kanan bawah itu, terowongannya nanti akan dibuat seperti itu. Bagian atas untuk kendaraan, bagian bawah itu untuk pengaliran air dengan diameter 12 meter. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan data-data yang kami gunakan untuk melakukan analisis ekonomi. Untuk data-data kami bagi menjadi dua bagian penting. Yang pertama data primer yang terdiri dari total biaya proyek atau total biaya investasi. Kemudian ada biaya operasi dan manajemen, dan ada biaya maintenance. Nah, selain data-data tentang biaya, ada data terkait masa investasi, yaitu selama 50 tahun. Nah, bisa lanjut. Ini adalah data-data yang kami peroleh dari presentasi yang dibuat oleh Bapak Firdaus Ali selaku penggagas dari Multi-Purpose Deep Tunnel System ini. Yang pertama kami dapat adalah investasi awal, yaitu sebesar 17 triliun rupiah. Kemudian ada biaya operasi dan manajemen sebesar 170 miliar dan biaya maintenance sebesar 425 miliar rupiah. Nah, data-data ini tidak langsung kami gunakan karena data ini berasal dari data tahun 2008. Untuk itu kami akan melakukan penyesuaian terlebih dahulu. Diketahui bahwa jika proyek ini dilaksanakan dari tahun 2007, maka proyek ini akan selesai pada tahun 2015. Dengan asumsi bahwa investasi awal dikeluarkan setelah proyek selesai. Jadi total biaya yang diperlukan itu nilainya keluar tepat pada tahun 2015. Kami melakukan analisis inflasi untuk memperkirakan nilai biaya investasi awal dari tahun 2015 sampai menjadi investasi awal di tahun 2020. Karena di asumsi tugas besar ini, kami mengasumsikan bahwa proyek dimulai pada tahun 2020. Bisa dilihat bahwa dengan melakukan inflasi, didapat biaya investasi awal menjadi 19,7 triliun.
manajemen serta biaya maintenance, tidak kami lakukan analisis inflasi karena menurut manajemen serta biaya maintenance itu biaya yang sangat relatif, bisa saja lebih besar dan bisa saja lebih kecil. Dan karena kami mengasumsikan proyek kami menghasilkan sebuah produk konstruksi yang hasilnya baik, maka kami tetap menggunakan harga awal. Selanjutnya, selain itu kami melakukan analisis untuk data berikutnya, yaitu revenue atau profit. Nah, ini sumber datanya kami ambil dari Firdaus Ali selaku penggagas awal dari ide ini, yang kami lakukan penyesuaian untuk beberapa kondisi. Jadi, revenue yang kami dapat secara umum ada 6. Yang pertama pengoperasian jalan tol, kedua pengadaan water service atau pelayanan kepada masyarakat untuk akses air kotor. Kemudian ada pengadaan water supply, yaitu pemberian air bersih kepada masyarakat. Kemudian ada pengolahan pupuk, pengolahan utilitas umum, electricity dan gas metana, serta dana tambahan akibat penanganan banjir di kawasan. Bisa dilihat, untuk data volume-volume ini kami gunakan data dari Bapak Firdaus Ali. Untuk tol itu volumenya sebenarnya satuan kendaraan per tahun. Dan untuk servis ini adalah satuannya meter kubik. Untuk tarif jalan tol kami menggunakan data dari Kementerian Perhubungan yang di sana disyaratkan bahwa untuk golongan 1 di daerah Jakarta itu biaya tarif tolnya itu adalah 15.000 untuk sekali masuk keluar jalan tol. Kemudian kami melakukan penyesuaian untuk air bersih. Kami menggunakan data dari PAM, yaitu untuk rumah-rumah sebesar 4.500. Selain itu, untuk electricity atau gas metana, kami menggunakan biaya tarif per kilogram untuk tabung gas LPG yang didapat 12.000. Selain dari data-data itu, atau untuk data servis dan pupuk, kami tidak mengubahnya. Kami masih menggunakan data dari Bapak Firdaus Ali. Kemudian kami menggunakan data flood damage prevention, ini semacam apresiasi dari pemerintah kepada proyek karena berhasil mengatasi banjir, yaitu sebesar 623 miliar. Sehingga kalau dijumlah totalnya bisa dilihat di revenue total. Untuk tol 237 miliar, untuk revenue ini dari water treatment adalah 1,8 triliun. Selain itu kami mengambil benefit, kami menganalisis benefit. Benefit yang menurut kami bisa didapat dari proyek ini ada 4, yaitu adalah penghematan biaya operasi kendaraan, penghematan nilai waktu, penghematan biaya kecelakaan, dan penghematan biaya akibat banjir. Untuk harga-harga yang ditampilkan, itu kami menggunakan data dari jurnal analisis kendaraan di jalan tol juga untuk tol Pemalang-Batang. Serta untuk harga penghematan biaya akibat banjir, kami menggunakan data dari Badan Statistik terkait kerugian total yang diterima Jakarta setiap tahunnya. Bisa dilihat, untuk benefit itu adalah perkalian antara harga dengan total kendaraan yang melewati jalan tol. Dan untuk penghematan biaya akibat banjir, ini adalah harga total, yaitu 7,5 triliun, dibagi oleh luas Jakarta total, dikali oleh luas Jakarta Utara. Sehingga kalau dijumlahkan semuanya adalah 2,7 triliun. Selain itu juga kami mengambil data sekunder lainnya, yaitu kami mengambil data BI Rate, Bank Indonesia Rate 2020 untuk melihat suku bunga pada tahun 2020. Kami juga mengambil data inflasi tahun 2020, yang kedua-duanya bersumber dari website Bank BI. Sehingga didapat kalau misalnya kesimpulannya adalah BI Rate pada tahun 2020 adalah 4,35%. Dan untuk lending rate kami menggunakan data dari CIIC, yaitu lending rate Indonesia pada tahun 2020 yang rata-rata adalah 9,37%.
Untuk MAR, kami menyesuaikan dengan data lending rate tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia pada 1 tahun terakhir, yaitu sebesar 11,3%, dan kemudian kami markup menjadi 12%. Kenapa kami hanya menggunakan data 1 tahun terakhir? Itu untuk menyesuaikan kondisi ekonomi Indonesia yang sekarang. Karena kondisi perekonomian Indonesia yang sekarang, apalagi terpengaruh oleh corona, akan jauh berbeda dengan kondisi ekonomi Indonesia sebelum corona. Jadi kami mengambil data dari kondisi tahun 2020 saja, dan kami markup dengan asumsi bahwa nilai MAR yang kami dapat ini tidak akan terlampaui oleh lending rate untuk 50 tahun ke depan. Itu untuk data-data yang kami gunakan. Dan ini kalau misalnya bisa disimpulkan akan dapat diagram cash flow seperti ini, dengan yang warna merah adalah cost, dengan yang batang panjang awal ini adalah investasi awal, serta batang kecil per tahun ini adalah biaya operasi maintenance dan manajemen. Sedangkan untuk yang warna biru adalah hasil total dari revenue per tahun. Next. Nah, dari data-data yang udah kami dapatkan tadi, kami melakukan beberapa pengolahan data sehingga dihasilkan beberapa nilai. Yang pertama adalah next. Yang pertama adalah NPV. NPV atau Net Present Value adalah selisih dari pengeluaran dan pemasukan atau cash flow yang akan datang yang dikalikan dengan faktor simple compound dengan MAR sebagai interestnya. Menurut perhitungan kami diperoleh menggunakan aplikasi Excel dengan MAR 12% diperoleh dengan NPV adalah minus 7,308 triliun. Sehingga proyek ini dinyatakan tidak layak secara finansial. Next. Selanjutnya adalah payback period. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan untuk kembalinya uang yang diinvestasikan selama waktu masa konsesi. Berdasarkan nilai NPV yang negatif, dalam periode 50 tahun atau selama masa konsesi, tidak diperoleh payback period pada proyek ini. Next. Lalu yang ketiga adalah IRR. Oh ya, payback dilaksanakan juga payback period tanpa interest. Didapat besar nilai kumulatif yang diperoleh menjadi lebih besar dari 0 di tahun ke-14 dan seterusnya. Payback period terjadi di tahun ke-14. Next. Selanjutnya adalah Internal Rate of Return atau IRR. IRR merupakan indikator tingkat efisiensi suatu investasi atau bisa dibilang adalah bunga yang diperlukan suatu proyek untuk mencapai sama dengan 0. Diperoleh nilai IRR dari proyek ini adalah sebesar 7%. Karena nilai IRR kurang dari MAR, proyek ini dinyatakan tidak layak atau tidak memperoleh keuntungan finansial. Next. Baiklah, saya akan melanjutkan yang telah disampaikan oleh teman saya Sodik, yaitu mengenai benefit cost ratio. Dari artinya sendiri, benefit cost ratio ialah perbandingan dari nilai manfaat dengan nilai biaya atau nilai cost harga. Nah, apa sih pentingnya benefit cost ratio ini? Analisis benefit cost ratio diperlukan untuk melihat bagaimana atau yang dihasilkan dari suatu proyek dengan nilai biaya yang dikeluarkan untuk proyek tersebut. Apakah proyek tersebut memiliki nilai manfaat yang lebih besar daripada nilai biayanya, atau bahkan sebaliknya yang mana nilai manfaatnya lebih kecil dari nilai biayanya. Nah, untuk menghitung nilai benefit cost ratio itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan dengan cara tradisional, yaitu dengan memperhitungkan benefit dibagi dengan cost total. Lalu yang kedua yaitu dengan cara benefit cost ratio modified, yang mana cara perhitungannya yaitu benefit dikurangkan dengan operation dan maintenance, lalu dikurangkan dengan risk benefit, lalu dibagi dengan investasi.
perhitungan atau analisis benefit cost ratio ini juga menentukan apakah suatu proyek itu layak secara ekonomi atau tidak layak. Nah, untuk pada proyek kami ini, awalnya kami sesuai dengan data yang disebutkan oleh teman saya Rizal, bahwa diperoleh nilai investasi 19 triliun, operational maintenance sekitar 600 miliar, dan benefit sekitar 4,7 triliun. Nah, itu tuh kami olah menjadi data annual semua sehingga sama rata. Nah, ketika sudah annual semua, maka dilakukanlah dengan perhitungan kedua metode tersebut, yaitu tradisional dan modified. Pada proyek ini, ternyata yang sebelumnya disebut teman saya Sodik itu secara finansial, tetapi ketika kami cek dengan benefitnya, diperoleh bahwa nilai BCR-nya itu atau benefit cost ratio-nya berada di angka 1,6 untuk yang metode tradisional dan 1,7 atau 1,8 untuk yang metode modified. Nah, dengan nilai benefit cost ratio yang berada di atas 1, maka proyek ini dapat dikatakan layak secara ekonomi. Maka diambil manfaatnya lebih banyak daripada nilai biaya yang dikeluarkan. Oke, next. Selanjutnya yaitu kami menganalisis ekonomi dengan cara menganalisis sensitivitasnya. Apa sih gunanya menganalisis sensitivitas ini? Yaitu untuk melihat bagaimana atau seberapa sensitifkah parameter-parameter yang terdapat pada proyek ini. Yang kami analisis parameternya yaitu yang pertama adalah nilai investasinya, yang kedua adalah biaya operation dan maintenance-nya, yang ketiga yaitu tarif revenue per satuan volumenya. Nah, metode analisis sensitivitas yang kami lakukan yaitu yang pertama, kami menaikkan nilai harga sesuai dengan persentase tertentu yang telah kami tentukan, yaitu sebesar 20% dan 40% untuk investasi awal. Lalu untuk operational maintenance itu 30% dan 60%, serta untuk tarif revenue juga 30% dan 60%. Nah, selanjutnya setelah kami mencoba menaikkan, kami juga mencoba menurunkan biaya dari nilai investasi, operational maintenance, dan tarif sesuai dengan persentase yang telah disebutkan di awal tadi. Nah, setelah itu kami mencari apakah proyek kami ini bakal memperoleh suatu keuntungan, karena kan di awal bahwa proyek ini adalah tidak untung secara finansial. Nah, kami mengecek apakah dengan analisis sensitivitas kami bisa menemukan suatu titik atau suatu biaya yang bisa membuat proyek ini menjadi lebih layak secara finansial atau NPV-nya lebih dari 0. Oke, hasil dari analisis sensitivitas dapat dilihat. Next. Hasil dari analisis sensitivitas dapat dilihat dari grafik yang terdapat di kanan atas. Nah, kalau kita lihat dari grafik kanan atas, yang biru itu untuk sensitivitas biaya operation and maintenance, yang warna oranye itu untuk investasi awal, sedangkan yang warna abu-abu itu untuk tarif. Nah, bisa dilihat bahwa di grafik tersebut, untuk operation and maintenance itu tuh tidak terlalu sensitif untuk proyek ini, karena grafik yang dihasilkan itu masih tergolong sedikit landai. Nah, tapi untuk yang investasi awal dan untuk biaya tarif itu terdapat lonjakan yang sangat besar ketika dilakukan kenaikan atau penurunan harga dari masing-masing biaya tersebut. Nah, dari hasil analisis tersebut kami menyatakan bahwa nilai investasi dan nilai sensitivitas itu merupakan parameter yang sensitif. Nah, tapi sesuai yang saya katakan sebelumnya, bahwa kami juga mencari nilai yang mana NPV dari proyek ini akan menghasilkan nilai yang positif, yaitu bahwa diperoleh nilai NPV positif pada tahun ke-50 jika ketika nilai inisial diturunkan sebesar 38,3%, lalu untuk tarif dinaikkan sebesar 60,1%. Nah, pada situasi itulah proyek bakal memperoleh suatu keuntungan secara finansial karena nilai NPV-nya bakal di atas 0 atau positif ketika nilai investasi tadi diturunkan sebesar lebih kurang 39% dan tarif dinaikkan sekitar 61%. Oke, next. Ya, dari pembahasan yang sudah dilakukan oleh teman saya Sodik dan Adit, kami menyimpulkan bahwa pertama,
NPV dan IRR yang diperoleh oleh proyek yang kami tinjau ini tidak layak secara finansial dan namun secara ekonomis proyek ini layak. Lalu kesimpulan ketiga, melalui analisis sensitivitas proyek ini dapat dijadikan layak secara finansial apabila nilai investasi awal diturunkan sebesar 38,33% atau tarif dinaikkan sebesar 60,071%. Next. Nah, dari permasalahan yang ada, kami memberikan rekomendasi dan solusi berupa pertama, menaikkan tarif atau menurunkan nilai investasi di awal seperti yang sudah dilakukan perhitungannya. Terus saran kedua itu tarif tol perlu dibedakan berdasarkan golongan kendaraannya seperti sedan, bus, truk dan sebagainya. Mungkin untuk bus atau truk tiketnya dimahalin. Lalu mencari investor untuk mendapat kerjasama yang memperoleh keuntungan seperti memasang iklan di jalan tol tersebut. Yang kita tahu jalan tol itu panjangnya kira-kira 22 km. Next. Nah, kami melakukan tinjauan dan studi berdasarkan buku-buku berikut. Ada skripsi dari Bapak Hendro Prayitno pada tahun 2008, lalu ada dari Ardina Rahmalia juga, dan Astri Dewi. Sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai multipurpose tunnel. Kami berempat meminta maaf apabila terjadi kesalahan dalam menjelaskan dan bertutur kata. Terima kasih sudah mendengarkan.